Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, adapun materi yang akan kami bahas yaitu konsep tabungan dan investasi dalam perspektif Islam dengan dosen pengampu Dian Reski Pangestu SHME. Adapun kelompok kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan Maur Melati, Sulfi Aulia, Ahmad Husni Tamrin. Baik, langsung saja saya membacakan materi tentang tabungan. Tabungan secara umum bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan, atau bisa juga disebut dengan selisih antara pendapatan dengan konsumsi. Dalam pengertian ekonomi Islam, tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif. Maksudnya bukan seperti investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional. Kegiatan menabung merupakan hal yang penting dilakukan, karena tabungan dapat digunakan sebagai bekal masa depan atau bertujuan untuk berjaga-jaga dalam kebutuhan yang sangat penting di masa yang akan datang. Tabungan masyarakat juga ikut mempengaruhi terhadap arus uang beredar terhadap investasi, produksi, dan permintaan serta berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dalam kehidupan ini, begitu banyak ragam kondisi masyarakatnya. Ada yang membutuhkan harta atau dana, dan ada pula yang memiliki dana yang berlebih. Oleh karena itu, dalam Islam mengatur distribusi harta agar uang atau harta tersebut tidak hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Tingkat tabungan dari seseorang dalam teori Islam tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat. Masyarakat yang membutuhkan dana, maka individu yang memiliki dana lebih akan mengurangi tingkat tabungannya atau tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan dengan menggunakan distribusi sis atau zakat, infak, sedekah agar dana tersebut bisa tersalurkan kepada orang yang tepat menerimanya. Sumber-sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk manusia harus dipergunakan untuk memanfaatkan sesuai syariat untuk pengembangan, agar terciptalah kesejahteraan melalui distribusi adil seperti zakat, sedekah, infak, atau investasi produktif lainnya. Selanjutnya, materi investasi. Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Artinya ada unsur tidak pastian. Adapun ayat yang menganjurkan untuk berinvestasi yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, di mana ayat ini menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Adapun tujuan dari investasi yaitu investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.
Adapun coach dari Yudi Chandra yang mengatakan, investasi yang tidak pernah akan rugi adalah investasi pengembangan diri. Dia melekat pada diri kita kemanapun kita pergi. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.